Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Devia Lima Ramadhani, NIM 20208124 dari kelas 4A4 Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai merger Gojek dan Tokopedia. Sejarah merger dan Gojek Tokopedia. Gojek merupakan perusahaan platform digital dalam penawaran jasa di bidang ride-hailing dan food delivery. Sedangkan Tokopedia bergerak di bidang e-commerce. Jadi, sebenarnya mengapa kedua perusahaan tersebut melakukan merger? Dengan mergernya Gojek dan Tokopedia memiliki potensi bagi perusahaan baru, Goto, sebagai emiten terbesar ketujuh dari sisi kapitalisasi pasarnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dengan market cap diperkirakan hampir mencapai 200 triliun rupiah. Gojek sendiri memiliki nilai valuasi pada tahun 2021 sekitar 10 miliar US dollar. Sementara Tokopedia memiliki valuasi sekitar 7 miliar US dollar. Maka jika digabungkan bisa mencapai 17 miliar US dollar dan dalam kurs Indonesia senilai 257 triliun. Merger sendiri adalah suatu proses hukum penggabungan dua perusahaan, di mana salah satu perusahaan yang kurang penting akan melebur kepada salah satu perusahaan yang penting. Dengan dilakukannya merger, maka kedua perusahaan tersebut akan menyatu dalam satu perusahaan, seperti contohnya tadi di atas, perusahaan Tokopedia dan Gojek, yang secara resmi melakukan merger pada pertengahan 17 Mei tahun 2021 menjadi nama Goto. Visi dan misi. Gabungan Gojek dan Tokopedia dengan kekuatan visi dan misi yang begitu kuat akan benar-benar mampu mendorong kemajuan bangsa. Penggabungan Gojek dan Tokopedia akan menghasilkan perusahaan baru yang menggarap bisnis jasa transportasi, pengiriman makanan, jasa keuangan, logistik, hingga e-commerce. Tujuan merger Gojek dan Tokopedia. Yang pertama, persaingan mengerucut ke pemain besar. Menurut Lailul Huda selaku peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef mengatakan bahwa merger Gojek dan Tokopedia memang perlu dilakukan. Ini dikarenakan persaingan di sektor ekonomi digital Indonesia semakin mengerucut ke pemain besar. Yang kedua, bisa meningkatkan valuasi. Lailul Huda mengatakan untuk bersaing di pasar Asia Tenggara ini, Goto punya peluang meningkatkan pangsa pasar dan valuasinya. Ia memprediksi bahwa nilai valuasi merger Goto dapat mencapai 20 miliar US dollar sampai 25 US dollar atau setara 284 triliun hingga 355 triliun dengan hitungan kurs 14.200 per dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, melengkapi berbagai layanan. Merger Goto yang terjadi lebih ditujukan untuk melengkapi berbagai layanan bisa diberikan kedua perusahaan kepada konsumen. Ini karena Gojek punya kelebihan dari jasa on-demand dan sistem pembayaran digital. Sedangkan Tokopedia merupakan pemain di sektor e-commerce. Nah, dari merger kedua pihak ini akan membuat grup yang kuat sehingga layanan pun bisa terintegrasi kepada konsumen. Keuntungan merger Gojek Tokopedia. Penggabungan keduanya akan memperkuat dari sisi ekosistem dan portofolio bisnis keduanya, yakni yang mencakup ride-hailing serta turunan bisnisnya dan pembayaran online hingga e-commerce. Dengan merger kemungkinan, Tokopedia bisa menjadi dekaron menyusul Gojek. Sebelumnya, perusahaan ride-hailing mencatat valuasi di atas 10 miliar US dollar dan mencatatkan diri menjadi perusahaan di dekakorn pertama di tanah air. Dan menurut analisis penggabungan ini cocok karena memperkuat ekosistem kedua perusahaan dan ujungnya makin mengkukuh posisi keduanya dalam bisnis digital di Indonesia, di mana Tokopedia akan menjadi dekakorn juga menyusul Gojek. Dampak merger Goto. Pertama, bila perusahaan melakukan penawaran saham ke Initial Public Offering atau IPO, maka pendanaan yang dihimpun bisa menjadi lebih besar. Dari sini akan muncul dua kemungkinan, yakni bisa menjadi meningkatkan promo hingga diskon tarif kepada pengguna. Ini karena semakin banyak sumber dana yang
yang bisa dibakar untuk memenangkan hati pasar. Namun karena IPO dan memiliki pertanggungjawaban ke publik dan sebaliknya, maka promo hingga diskon jadi terbatas karena perusahaan harus berorientasi kepada profit pada pemegang saham. Dampak kedua menurut BIM yakni kemungkinan kedua perusahaan akan lebih mengembangkan kelogistikan yang terintegrasi hingga membuat layanan ongkos kirim lebih murah. Dampak ketiga yaitu sistem pembayaran dan pinjam-meminjam peer-to-peer lending bisa jadi semakin kuat dan gencar ditawarkan kepada pengguna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.